Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Rawamangun 12 Pagi, Pak Rosim, SPD MSI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru kelas 6 dan teman-teman saya kelas 6. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kita semua atas kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya berdiri di sini akan membacakan pidato yang saya beri judul Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua dipaksa untuk beradaptasi dengan penyakit COVID-19 yang memberikan pengaruh pada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi orang tua kami yang bekerja setiap hari ke kantor, menjadi bekerja di rumah, atau yang dikenal WFA, work from home. Dan ini pun memberikan dampak ke anak-anak yang setiap hari ke sekolah menjadi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kami, siswa pada awalnya merasakan kebingungan, di mana kami yang terbiasa belajar dan bermain di sekolah dipaksa untuk berdamai dengan kata daring dalam jaringan. Sebagai siswa yang aktif, saya mengalami tantangan. Tantangannya adalah keterbatasan dalam berinteraksi. Karena saya menyukai aktivitas di sekolah dan bertatap muka dengan guru dan teman-teman, kegiatan belajar mengajar menjadi berbeda dan cara kami menikmati permainan di lapangan pun menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Beberapa hal perubahan kami rasakan dari menulis di buku menjadi mengetik di gawai, mengerjakan tugas kelompok menjadi video call, dan permainan lapangan pun menjadi permainan virtual. Semula kami tidak diizinkan orang tua kami untuk selalu memaksakan mata kami pada gawai, akan tetapi orang tua kami pun menyerah. Betapa hampir 12 jam kami harus berinteraksi virtual melalui gawai. Tantangan lainnya yaitu prasarana dalam menunjang proses belajar yang bertambah mahal, baik itu bertambahnya gawai, laptop, hingga paket internet. Bersyukur jika orang tua yang mampu mendukung kegiatan secara daring, tapi bagaimana dengan yang tidak? Karena tantangan-tantangan inilah yang bisa menjadi beban orang tua kami yang berdampak juga ke siswa dalam proses pembelajaran. Tantangan lainnya pada saat proses pembelajaran secara daring, saat guru menjelaskan materi, tantangan lainnya pada saat proses pembelajaran secara daring, saat guru menjelaskan materi yang disampaikan, terkadang membuat murid merasa bosan dan melelahkan dikarenakan letih pada mata dan duduk yang terlalu lama tanpa adanya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan guru maupun teman-teman. Tidak semua selalu tantangan. Sisi baik dari daring kami bisa bertemu dan berdekatan setiap hari dengan orang tua kami yang bekerja ini memberikan dampak baik untuk kami. Rasanya tantangan-tantangan bisa dilewati dengan orang tua kami yang membersamai kami. Harapan itu muncul juga setelah kami menjalani daring mulai awal Januari 2022. Beberapa sekolah pun sudah dipercaya untuk menjalankan proses pembelajaran tatap muka PTM. PTM disambut dengan penuh syukur oleh para murid dan orang tua agar bertemu dengan teman dan para guru. Harapan kami tidak akan padam bahwa pandemi akan berlalu dan pendidikan akan dijalani tanpa perlu rasa khawatir. Demikian pidato yang saya sampaikan. Adapun yang kurang berkenan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf. Sebagai penutup, izinkan saya berpantun. Karena ada hujan maka tanah basah, tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.
Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya cintai teman-teman kelas 6. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bertemu di hari yang baik ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai aktivitas kita sehari-hari selama masa pandemi virus corona. Virus corona merupakan virus berbahaya yang dengan mudah menular saat berdekatan dengan orang lain. Efek terkena virus bermacam-macam, dari yang sederhana hanya batuk pilek sampai juga dapat mengakibatkan kematian. Hingga saat ini banyak korban jiwa akibat dari virus corona, namun juga lebih banyak yang sembuh dari corona. Untuk memutus rantai penularan virus tersebut, pemerintah membuat aturan untuk aktivitas kita sehari-hari, yaitu seperti kita wajib memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebagian besar kegiatan yang dulu kita lakukan di rumah, justru saat pandemi seperti ini, semua harus dilakukan di rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus tersebut, seperti dalam hal belajar. Yang dulu kita berangkat sekolah untuk belajar, bertemu guru dan teman-teman. Karena pandemi, sekolah harus dilakukan secara PJJ atau daring. Bekerja yang dulu dilakukan di kantor, saat pandemi ini harus dilakukan secara WFH. Masih banyak lagi kegiatan yang tidak boleh dilakukan saat masa pandemi, seperti berkerumun dan pulang kampung. Hal seperti itu sering dilakukan sebelum adanya pandemi ini. Dulu kita sering berkumpul di sekolah, sekarang kita hanya bisa berkomunikasi lewat daring dan video call. Walaupun kita hanya berkomunikasi lewat video call, hal tersebut tidak membuat kita berjauhan. Selain itu, kita tidak dapat membeli barang maupun makanan di pasar atau di mall. Kita hanya dapat memesan atau membeli makanan melalui aplikasi seperti GoFood, Gojek, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan aplikasi lainnya. Sebelum pandemi, dulu kita sering pergi ke bioskop bersama teman maupun keluarga. Tapi sekarang kita bisa menonton di aplikasi video. Kita hanya dapat menonton film di HP atau di TV. Kita dilarang keluar rumah jika tidak ada yang penting, untuk menghindari kontak atau interaksi dengan orang lain. Hal tersebut dilakukan untuk memutus penularan virus corona. Sekarang kita sudah ada vaksin. Ini salah satu cara juga menangani virus corona. Vaksin sudah mulai dilakukan dan diberikan untuk orang tua dan anak-anak. Paling tidak minimal 2 kali vaksin dan vaksin tambahan. Jika semua warga Indonesia sudah divaksin, maka bisa jadi pandemi virus ini akan berakhir. Tetapi meskipun kita sudah vaksin, maka tetap kita harus taat protokol kesehatan, karena pandemi belum berakhir. Karena itulah, marilah kita mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air bersih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Parosim SPD MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang berbahagia teman-teman saya kelas 6. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kehendaknya kita bisa hadir di acara hari ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Serta salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zuriyahnya dan para sahabatnya, serta kita umatnya di akhir zaman. Pada tahun ini kita merayakan ulang tahun sekolah kita dalam kondisi pandemi yang kedua kalinya. Oleh karena itu kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam menjalani acara ini. Bapak Ibu Guru dan adik sekalian, makna ulang tahun kali ini adalah tetap berjuang untuk belajar dan berkarya walaupun dari rumah. Walaupun melalui online atau daring, tetap semangat menggapai ilmu untuk mewujudkan mimpi. Belajar dari rumah atau PJJ sangatlah tidak enak menurut kami para siswa. Banyak memiliki keterbatasan, antara lain kurang paham dengan apa yang diajarkan guru, tidak fokus dalam menyimak pelajaran, keterbatasannya waktu untuk bertanya, kendala jaringan, dan tentunya sulit untuk berinteraksi secara langsung dengan teman-teman sekolah.
Tetapi kita semua harus dipaksa untuk memahami kondisi ini. Apa daya, suka tidak suka, semua harus menjalankannya. Begitupun dengan kami. Lanjut halaman. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kesempatan ini bisa menjadi penyemangat untuk kita semua agar lebih erat dan tetap sehat. Demikian pesan dan pesan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru dan para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan yang saya cintai teman-teman kelas 6. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak akibat merebaknya virus corona atau yang disebut juga dengan COVID-19. Akhirnya mau tidak mau, kita pertama kalinya merasakan sekolah dari rumah. Dalam keadaan pandemi ini, seharusnya tidak menurunkan semangat kita untuk terus belajar, meskipun dengan keadaan yang berbeda, karena semangat belajar itu harus tumbuh dari dalam diri kita masing-masing. Sehingga dalam keadaan apapun, belajar tetap bisa dilakukan meskipun sekolah menerapkan pembelajaran secara online. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari situasi pandemi COVID-19 adalah saat ini kita tengah berada dalam era digitalisasi yang berkembang sangat pesat. Maka kita harus mampu tumbuh beriringan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Sebagai pelajar, maka kita harus mau untuk belajar hal-hal baru, khususnya yang berkaitan erat dengan dunia digital. Walaupun kita masih dikekang oleh pandemi, jangan sampai semangat belajar luntur dari kita. Semangat belajar dan menggapai cita-cita tidak hanya untuk membanggakan orang tua, tapi juga untuk mengharumkan nama bangsa. Ada baiknya juga kita melawan COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan. Selalu pakai masker kemanapun kamu pergi, cucilah tangan setiap pulang sekolah, dan jangan lupa untuk membersihkan rumah untuk menjaga lingkungan belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada tutur kata yang salah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita semua bisa sehat dan mengikuti sekolah saat pandemi masih berlangsung. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang berbahagia teman-teman kelas 6 serta adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 yang saya cintai dan banggakan. Jangan lupa juga, mari kita panjatkan doa kepada teman-teman yang sedang sakit akibat virus corona. Semoga mereka cepat sembuh dan selalu dilindungi Allah SWT. Lengkap dalam kesempatan. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas kondisi pandemi yang tidak berujung dan sudah banyak korban virus COVID-19, mulai dari keluarga dekat, teman dan lain-lain. Pandemi virus corona yang saat ini sedang melanda hampir seluruh penjuru dunia. Virus corona merupakan virus jenis baru yang dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini ditemukan di kota Wuhan, China, Agustus Desember 2019. Virus ini menyebabkan infeksi sistem pernapasan manusia. Biasanya gejala manusia yang terkena virus corona, yakni demam,
Satu, penjaga pasar. Cepatnya penyebaran virus ini membuat masyarakat semakin khawatir dan cemas karena jumlah korban yang terpapar semakin hari semakin meningkat. Halaman 2. Jarak menjaga pola makan dan mengonsumsi makanan sehat karena mengkaya virus corona ini walaupun mematikan namun dapat diinfeksi serta disembuhkan menjadi mulai sekarang. Kemudian sanksi sosial perlu diterapkan agar memberikan efek jerah. Kemudian pembatasan wilayah juga harus dilakukan untuk menghambat virus corona. Bila semua pihak bekerja sama, hasil penyebaran virus corona bisa dikendalikan, perekonomian akan kembali stabil. Pak Wankat hadir. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam satu kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumber panjang, bolehlah kita mengumpulkan. Pada umur panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dengan kesabarannya beliau membimbing kita umatnya untuk keluar dari gelapnya kebodohan dengan sinar ilmu pengetahuan. Maka dari itu, perkenankan saya, Siti Faliha Rahman, akan membawakan pidato bertemakan tips menjalani pendidikan di masa pandemi. Belajar di masa pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena proses pembelajaran dilakukan dengan cara jarak jauh, yakni belajar dari rumah. Maka, diperlukan beberapa cara untuk menjalaninya, agar proses belajar berjalan dengan lancar. Pertama, hindari stres. Situasi saat ini tidaklah mudah karena proses pembelajaran dilakukan dengan cara jarak jauh, yakni belajar dari rumah. Tetapi, yakini bahwa cara terbaik untuk belajar suatu hal baru adalah keluar dari zona nyaman itu. Kedua, jaga manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang diberikan guru. Dan segera selesaikan tugas. Maka dari itu, segala pekerjaan rumah akan selesai tepat waktu dan tidak menumpuk. Ketiga, belajar dengan serius. Berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam gangguan. Jika memungkinkan, sediakan ruang khusus untuk belajar. Keempat, kondisikanlah suasana belajar seperti di sekolah. Tegas terhadap diri sendiri. Usahakan tetap bangun pagi dan berkegiatan rutin seperti saat kita di sekolah, karena akan berpengaruh pada semangat kita untuk belajar. Terakhir, ciptakanlah motivasi untuk belajar dengan teknik menarik berikut. Buat perjanjian dengan diri sendiri, kalau kita akan melakukan aktivitas favorit seperti menonton YouTube atau bermain game setelah semua target belajar tercapai. Tulis dan pajang kalimat motivasi favorit kita di dekat meja belajar sebagai pengingatnya. Kita juga bisa meminta bantuan dari keluarga atau teman-teman untuk mengingatkan. Demikianlah beberapa tips yang bisa membantu kelancaran belajar kita di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa agar pandemi segera berakhir dan kita bisa bersekolah kembali seperti dahulu lagi. Teruslah semangat belajar di rumah agar kesuksesan kita raih nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di dalam kelas ini dengan keadaan sehat walau di dalam masa pandemi ini.
Saya ini sekolah CPI. Dalam kesempatan ini saya akan membahas kondisi pandemi yang tempatnya tidak berujung. Sudah banyak korban yang berjatuhan mulai dari keluarga dekat, teman, dan rekan kerja. Jangan biarkan kondisi ini menjadi hal yang mengecilkan rasa semangat kawan-kawan. Tetaplah menjadi pribadi yang positif, karena mental yang sehat akan menghasilkan fisik yang bugar. Saya tahu kalau situasi kita kali ini membuat jenuh. Tapi ingat, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Artinya kita masih beruntung dan diberikan kesempatan untuk tetap bersemangat dalam menjaga kondisi kesehatan badan. Saya juga berharap teman-teman semua bisa saling mengingatkan satu sama lain. Jika kalian melihat ada yang melanggar protokol kesehatan, tolong ingatkan dengan baik-baik bahwa menjaga protokol kesehatan merupakan kewajiban seluruh warga negara demi menghentikan penyebaran virus corona. Kiranya demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan seperti dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf sekolah, dan teman-teman sekalian. Saya hari ini akan membawakan pidato yang bertemakan pembelajaran daring selama pandemi. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia juga berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Adanya pandemi membuat proses pembelajaran secara tatap muka menjadi terhambat. Pemerintah lantas mengambil langkah sebagai solusi atas permasalahan ini dengan menerapkan pembelajaran daring. Tahun ini kita akan belajar di sekolah dan ujian di sekolah. Walaupun kita masih dikekang oleh pandemi, jangan sampai semangat para siswa dan siswi luntur dari diri kita sendiri. Tetaplah belajar dan menggapai cita-cita. Tidak hanya untuk membanggakan orang tua, tetapi kita juga bisa mengharumkan nama bangsa. Teman-teman ada baiknya juga kita bisa melawan COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan, selalu pakai maskermu kemana-mana kamu pun pergi. Cucilah tangan, tetaplah pulang sekolah, dan jangan lupa untuk membersihkan rumah dan menjaga lingkungan sekolah. Saya berharap COVID-19 ini akan segera turun. Kita masih bisa bertemu dan membangun rasa sosial yang sudah terkubur selama 2 tahun ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rosim SPDI, Bapak Johar dan Ibu Kurniawati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta dalam salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hadirin yang saya hormati, pidato yang saya akan sampaikan hari ini mengenai pendidikan di masa COVID-19. Yang sudah kita ketahui bahwa COVID-19 penyebaran di dunia dan yang sudah kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 di dunia dan Indonesia sudah berjalan selama 2 tahun lebih. Penyebaran COVID-19 yang cepat membuat kita harus menyesuaikan kebiasaan baru atau disebut new normal. Banyak kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah dilakukan di rumah masing-masing. Ini dilakukan agar penyebaran COVID-19 tidak meninggi. PTMT dimulai dilakukan dengan ketentuan pemerintah yaitu 50% jumlah siswa setiap harinya dan dilakukan secara bergiliran. Sekolah, guru, dan orang tua mempunyai peran penting untuk pencegahan penyebaran COVID ini. Mereka melakukan tugasnya dengan lebih ekstra, seperti menyiapkan protokol kesehatan agar pembelajaran bisa dilakukan. Protokol kesehatan yang berlaku untuk pencegahan COVID-19 yaitu dengan 5M. 1. Memakai masker 2 lapis. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4.
4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas. Monitor, izinkan. Izinkan saya tutup pidato dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Bengkulu. Tiba di sana menjadi orang yang sukses. Jika ingin sukses selalu, jangan lupa taat prokesnya. Terima kasih yang saya haturkan untuk semua teman-teman. Demikianlah pidato saya, semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf untuk tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Rian Haptadi dari kelas 6A. Hari ini saya akan membawakan pidato mengenai kesehatan diri dan keluarga di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk mengadaptasikan kebiasaan baru dan menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak agar tetap dapat menjalankan kehidupan yang sehat dan produktif. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Pola makan sehat mulai dari gizi, porsi makan, jam makan yang teratur, serta kebersihan makanannya. Pola makan sehat merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan dalam keadaan seperti ini. Makanlah sayur-sayuran, buah-buahan, serta vitamin yang dapat membantu menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh. Minumlah air untuk mencegah dehidrasi. Monitor, membiasakan pola hidup. Membiasakan pola hidup memang tidak mudah dan bisa dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Peran keluarga yang sangat penting untuk menghentikan pandemi COVID-19. Dalam melanjutkan adaptasi kebiasaan baru ini ke seluruh anggota keluarga, sehingga dibutuhkan kesabaran dalam pelaksanaannya. Sebagai langkah menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan keluarga, kita dan keluarga dapat melaksanakan beberapa hal berikut. Pertama, disiplin dalam protokol kesehatan umum, yaitu dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Ketahui prosedur pertolongan dan penanganan ketika ada anggota yang terpapar COVID-19. Pastikan diri dalam kondisi sehat jika harus beraktivitas di luar rumah. 4. Langsung bersihkan diri dan mengganti pakaian saat pulang ke rumah. 5. Ciptakan lingkungan tanggap protokol kesehatan ketika ada orang yang terpapar. Jadi tetaplah laksanakan protokol kesehatan demi kebaikan kita semua. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para hadirin yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak Jemaah Ridwan, yang saya hormati Ibu Kurniawati, yang saya sayangi teman-teman kelas 6A. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menyampaikan pidato mengenai sistem pendidikan yang diberlakukan sejak terjadi pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah hampir 2 tahun lamanya pandemi COVID-19 yang terjadi bukan hanya di Indonesia namun juga di berbagai negara di penjuru dunia. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan karena kehadiran virus ini. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling berdampak akibat merebaknya virus corona. Sejak kehadiran virus ini, mau tidak mau setiap siswa yang sedang mengenyam pendidikan pun harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan, ini harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ini. Hadirin yang saya hormati, saat pertama kali dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali hambatan dan rintangan yang harus dihadapi. Tidak hanya siswa, namun guru hingga pemerintah pun pada awalnya harus memutar otak agar proses belajar mengajar tetap terlaksana meski harus dilaksanakan dari rumah. Pada awalnya kendala keterbatasan wifi, sinyal, alat komunikasi yang kurang memadai dan hambatan
Hambatan lainnya benar-benar menghiasi pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan saat itu. Namun keadaan tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus belajar meskipun dengan keadaan yang berbeda. Hadirin yang saya hormati, hari demi hari akhirnya dilewati oleh seluruh siswa di Indonesia dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal yang pada awalnya terasa mustahil untuk dilakukan, seiring dengan berjalannya waktu, banyak siswa yang mulai terbiasa dengan belajar dari rumah. Hadirin yang saya hormati, dari situasi pandemi ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang berharga. Salah satunya kita mulai menyadari bahwa era digitalisasi berkembang pesat. Dengan terus bertumbuhnya era digitalisasi dan teknologi, sebagai siswa dan pelajar kita harus mengimbangi dengan terbuka dan mau belajar mengenai hal-hal baru, khususnya yang berkaitan erat dengan dunia teknologi serta digital. Masih banyak lagi hal-hal positif di luar sana, serta peluang-peluang besar yang bisa kita ambil dari adanya pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, semangat mencari ilmu pada masa pandemi harus selalu tumbuh pada setiap diri siswa. Kehadiran virus COVID-19 bukanlah suatu halangan bagi kita dalam menimba ilmu. Para pelajar harus menanamkan semangat belajar dalam keadaan apapun. Mencari ilmu bisa dilakukan meskipun tidak dari sekolah dan diterapkan secara daring atau online. Hadirin yang saya hormati, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi mau bapak giniin. Bapak Kepala Sekolah Farwasin SPD MSI, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian, dan yang saya hormati teman-temanku sekalian, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pidato hari ini saya akan membahas tentang pendidikan di era pandemi COVID-19. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Penyesuaian pembelajar di masa pandemi COVID-19 melahirkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru, orang tua siswa dan siswa. Dari aspek guru, terjadi kesulitan dalam mengelola pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus pada penutusan kurikulum, berkurangnya waktu belajar. Dari kondisi sebelum pandemi dan setelah mewabahnya pandemi mengakibatkan guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Kemudian keterbatasan kontak fisik maupun muka secara langsung berimbas pada kesulitan guru untuk melakukan komunikasi dengan orang tua siswa sebagai mitra di rumah. Kondisi darurat kesehatan ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan situasi belajar dari ruang kelas secara langsung antar guru dan siswa menjadi dari rumah secara jarak jauh. Alhasil banyak guru tergagap-gagap menyikapi perubahan rutinitas pengajaran yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Ketidakterampilan guru dalam menggunakan dan menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran jarak jauh menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Dari aspek orang tua, tidak semua orang tua siswa mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya seperti bekerja, urusan rumah, dan lain sebagainya. Di samping itu, kurangnya kemampuan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak juga menjadi kendala saat mendampingi anak belajar di rumah. Dari sisi siswa, terjadi kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru, serta peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan yang berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Belum lagi terlihat akses ke sumber belajar karena keterbatasan jangkauan listrik atau internet serta dana untuk melaksanakan PJJ secara online. Keseluruhan permasalahan tersebut berpotensi mengganggu kesuksesan peningkat pengetahuan akademik siswa, penanaman dan pengembang situasi karakter siswa juga akan terganggu dari adanya perubahan situasi dan keterbatasan pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, guru memiliki peran yang strategis di sekolah, tidak hanya sekadar mendidik dan menstruktur materi akademik. Lebih dari itu, diharapkan menjadi role model dalam menanamkan nilai-nilai positif pada siswa. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang lagi. Kalau ada ukuran
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Johar Ridwan, yang saya hormati Ibu Kurniawati, yang berbahagia teman-teman kelas 6. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umat yang akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, keberadaan saya di sini bermaksud menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga di saat kondisi pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, keluarga menjadi isu yang banyak diperbincangkan, terutama jumlah penderita COVID-19 sampai jumlah korban meninggal yang selalu diinformasikan di berbagai media. Adanya penderita dan korban meninggal dari anggota keluarga akibat COVID-19 merupakan salah satu contoh kasus dari faktor resiko bagi keluarga. Jumlah penderita dan korban yang semakin banyak memicu kekhawatiran semua pihak terhadap dahsyatnya penularan COVID-19. Hal inilah yang memicu pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang intinya untuk melindungi anggota keluarga dari penularan COVID-19, seperti penutupan sekolah, physical distancing, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan work from home atau WFH. Mengingat dampak pandemi COVID-19 yang begitu luas ke berbagai sektor, maka pemerintah dan semua pihak harus bekerja keras untuk menekan dampak pandemi tersebut. Keberhasilan pemerintah dalam menekan dampak pandemi COVID-19 tidak hanya memberlakukan kebijakan-kebijakan, tetapi bagaimana kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan baik oleh semua pihak. Keluarga menjadi sentra utama dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Keluarga berperan penting melindungi, mensosialisasikan dan mengajarkan anggota keluarganya untuk selalu mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah dan tidak berkerumun. Tidak banyak keluar rumah, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan rajin berolahraga. Oleh karena itu, penguatan fungsi keluarga sebagai fungsi perlindungan harus terus ditingkatkan dalam upaya menekan dampak pandemi COVID-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada di keluarga, kita sudah membantu pemerintah dalam upaya untuk memutuskan pandemi COVID-19. Dan juga kita sudah menjaga anggota keluarga kita dari segala kemungkinan tertular virus COVID-19. Oleh karena itu, keluarga harus bisa diikut serta dalam upaya menuntaskan pandemi COVID-19 agar kita semua bisa kembali ke kondisi normal tanpa perlu takut tertular virus COVID-19. Sekian pidato dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada satu kata yang salah. Bagus mempesona sarang wabah. Ya dia menjadi sarangnya. Virus corona sedang mewabah, hati-hati jaga diri dan keluarga. Kalau ada sumur di ladang, walau kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Rawamangun 12 pagi, Bapak Rasim SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita semua dapat bertemu di tempat yang bahagia ini. Serta tak luput juga salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tetap menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Dengan pidato ini, saya ingin menyampaikan tentang kehidupan di masa pandemi COVID-19. Sudah hampir 2 tahun lamanya kita jalani bersama. Oleh sebab itu, kita harus tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan yang terus meningkat. Walaupun kita masih dikekang oleh pandemi, jangan sampai semangat dari diri kita runtuh. Tetaplah belajar untuk menggapai cita-cita, tidak hanya untuk membanggakan orang tua, tetapi juga untuk mengharumkan nama bangsa. Teman-teman, ada baiknya juga kita dapat melawan COVID-19 dengan cara memperketat protokol kesehatan, selalu memakai masker kemanapun kita pergi, selalu cuci tangan, dan menjaga kebersihan rumah kita. Tak luput juga
Tak luput pula saya mengingatkan kepada semua untuk selalu berdoa dimanapun kita berada. Karena hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melewati masa pandemi ini. Semoga ikhtiar kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat berjuang melawan COVID-19, selamat belajar, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Demikian pidato saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Johar, yang saya hormati Ibu Kurniawati dan teman-teman atas nama yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, keberadaan saya di sini bermaksud untuk menyampaikan pentingnya menimba ilmu, pengetahuan dan pendidikan walau kita berada di situasi apapun. Misal dalam kondisi konflik, bencana alam, termasuk dalam pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang. Mencari ilmu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu kita dapat menjadi lebih pintar. Dengan ilmu kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala hal, dan kita menjadi lebih tahu tentang cara mengatasi suatu persoalan. Ilmu tidak hanya terbatas hal-hal yang diajarkan di bangku sekolah saja. Banyak ilmu lain yang dapat kita pelajari untuk menunjang kehidupan kita. Contohnya ilmu masak, ilmu bertanam, dan lain sebagainya. Mencari ilmu tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Ilmu bisa kita dapatkan dari media lain. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita diwajibkan untuk secara cepat belajar beradaptasi. Kita bisa belajar dari media apa saja, misal buku, koran, internet, atau majalah. Luangkanlah waktu kita untuk membaca buku, mengulang kembali pelajaran ketika menunggu kendaraan umum atau ketika waktu istirahat, ataupun saat menunggu pergantian guru saat kita bersekolah PJJ alias pelajaran jarak jauh secara daring. Hal itu lebih baik daripada kita memberikan waktu untuk membuka hal-hal yang bersifat tidak terlalu penting di HP atau smartphone kita. Game ataupun menonton YouTube tetaplah boleh kita dapatkan sebagai apresiasi terhadap diri, sebagai sarana reaksi kita saat kita jenuh. Mengingat selama 2 tahun ini kita diwajibkan berada di rumah, bukan sebaliknya bermain game sepuasnya, namun belajar sekedarnya. Selain dari buku, majalah, ataupun selancar di dunia maya, ilmu juga bisa didapatkan dari sebuah diskusi bersama kerabat, teman, atau orang tua. Dari obrolan dengan mereka, kita dapat mengambil suatu pelajaran yang luar biasa dari pengetahuan atau kisah-kisah mereka yang pernah dialami. Kita bisa memetik banyak pelajaran tentang kehidupan. Kondisi pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa selama ada niat, maka apapun bisa kita raih dan pelajari, walaupun hanya lewat dunia maya ataupun dari lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman semua, manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktumu seakan-akan waktu akan menunggu kita. Padahal jika kita terlena, maka dalam sekejap kita akan tertinggal dan tertatih di dalam mengejar ketertinggalan yang itu luas, galilah sedalam-dalamnya. Kita juga harus mengikuti perubahan zaman. Ambil baiknya, bertanya kepada sekeliling apa manfaat dan mudarat dari sebuah perkembangan. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan secara kurang layak didengar. Sekian dari saya haturkan terima kasih. Menunggu itu rasanya sangat jemu, bagaimana nanti jadi kita pasti. Kusampaikan terima kasih kepadamu, wahai sahabatku yang baik hati. Makan nasi layaknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa aku ucapkan ribu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Rafiq SPDN MSI selaku Kepala Sekolah SDN Rawamangun 12 Pagi. Yang saya hormati juga Bapak Johar dan ibunya dan juga teman-teman semuanya. Hingga saat ini pandemi COVID-19 masih belum bisa kita hindari. Sudah 2 tahun lebih kita melalui dengan melakukan sekolah jarak jauh, sehingga membuat kita jarang bertemu, belajar dan bermain bersama di sekolah. Tetapi walau bagaimanapun tidak membuat semangat kita untuk seluruh untuk terus belajar. Dalam kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan apresiasi
yang tinggi, dan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru yang selalu dengan sabar membimbing kami di kala melaksanakan sekolah jarak jauh secara online, dan juga menjaga kami di saat sekolah tatap muka seperti ini sekarang. Atas nama murid SD Ramang 12 pagi, saya mewakili teman-teman yang lain untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Karena apa yang Bapak Ibu guru lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Untuk teman-teman yang hadir hari ini, mari kita terus menjaga kesehatan dan ketertiban. Tetaplah bersabar dan optimis dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Jangan lupakan protokol kesehatan. Hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Apabila kedisiplinan sudah terjaga, insya Allah kita akan kembali ke kondisi normal sehingga sebelum pandemi menyerang. Namun untuk saat ini tetaplah diam di rumah untuk mengurangi risiko terjangkit virus corona dan selalu mengikuti saran orang tua dan Bapak Ibu guru. Sekian tidak tentang dari saya. Maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SD Ramang 12 pagi, Pak Yosim SPD MSI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati para tamu undangan, yang berbahagia teman-teman kelas 6. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Hadirin dan para tamu yang saya hormati, keberadaan saya di atas mimbar ini bermaksud untuk menyampaikan pidato kesehatan diri dan keluarga. Saat ini, pandemi COVID-19 belum sepenuhnya hilang dari kehidupan kita. Penularan virus ini selalu menghantui kita di setiap harinya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Banyak usaha yang sudah kita laksanakan demi mengurangi virus yang mematikan ini. Salah satunya menjalani gaya hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan terutama di lingkungan keluarga. Gaya hidup sehat sangatlah penting untuk menjaga imun tubuh kita. Selalu ingatkan anggota keluarga kita untuk mengonsumsi makanan yang bergizi setiap harinya agar kita terhindar dari serangan virus. Hal ini penting lainnya yang perlu diingat adalah selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Adapun protokol kesehatan yaitu selalu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan segera lakukan vaksinasi. Vaksinasi sangat penting bagi kita untuk selalu memperhatikan kesehatan, tidak hanya kesehatan diri sendiri, tapi juga kesehatan keluarga kita. Agar kita semua terhindar dari COVID-19 dan pandemi ini segera berakhir. Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19? Demikian sambutan dari saya mengenai kesehatan keluarga di masa pandemi. Semoga kita semua selalu menjalankan gaya hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian sambutan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Johar, Ibunya, dalam kesempatan ini saya ingin membahas kondisi pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, tepatnya di bulan Maret 2020, wabah COVID-19 mulai memasuki negara Indonesia dan negara lain di dunia. Saat itu, kondisi dunia amat sangat panik karena penyebaran wabah yang begitu cepat dan banyak, menyebabkan kematian mendadak. COVID-19 merupakan virus yang menular ke manusia.
Virus corona ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini bisa menyebabkan infeksi pada sistem pernapasan manusia. Biasanya, manusia yang terkena virus corona akan mengalami gejala seperti demam, batuk, bahkan sesak napas. Pandemi corona telah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Varian Delta Omicron kini mulai menyerang setelah varian Delta yang memakan banyak jiwa telah usai. Pemerintah telah berupaya untuk terus mencegah penyebaran wabah COVID melalui pemberian vaksin, mulai dari vaksin tahap 1 dan vaksin tahap 2, serta dilanjutkan dengan vaksinasi booster. Di samping itu, pemerintah juga gencar menyampaikan kampanye 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. COVID-19 telah banyak mempengaruhi kehidupan sosial, termasuk dalam hal pendidikan. Untuk pertama kalinya, belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Awalnya banyak sekali siswa yang merasa kesulitan dalam hal pembelajaran jarak jauh, namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut sedikit demi sedikit dapat teratasi. Saat ini kita mulai memasuki tahap penurunan wabah corona. Pemerintah mulai membuka tempat-tempat umum dan pariwisata secara bertahap. Namun demikian, kita jangan lengah dan terus tetap menjaga kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran virus corona dengan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, menjaga pola hidup sehat demi imunitas tubuh yang kuat. Demikian video saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman sekolah yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Tak lupa selawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada sahabat kita selaku umatnya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sedikit pidato mengenai bagaimana pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga di masa pandemi COVID-19. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa kesehatan itu sangatlah berharga. Bayangkan jika tiba-tiba kita positif 19, pasti biaya yang kita keluarkan untuk berobat sangatlah mahal. Maka dari itu, menjaga kesehatan diri dan keluarga sangatlah penting. Jika kesehatan kita terjaga dengan baik, maka aktivitas kita pun akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita menjaga kesehatan dengan cara mempertahankan kebersihan, baik kebersihan diri, keluarga maupun lingkungan. Serta dianjurkan untuk berolahraga dan melakukan makanan sehat yang bergizi. Nah, teman-teman, kita sebagai pelajar harus memulainya dari hal-hal kecil. Maka dari itu, mulai hari ini mari kita biasakan untuk hidup sehat dan jangan lupa pada 3M. Atau memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain kesehatan keluarga juga termasuk aset penting dan berharga. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan diri, kita juga harus menjaga keluarga untuk menjaga kesehatan bersama. Sekian pidato ini saya sampaikan, jangan lupa untuk hidup sehat ya teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan untuk dan atau menyinggung perasaan dari hadirin sekalian. Atas kehadiran dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi peserta yang dapat hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 12 Pagi, Bapak Rusif S2 MSI, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 12 Pagi dan para tamu undangan yang dapat hadir. Tidak lupa teman-temanku sekalian. Puji dan syukur
kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan keringanannya agar kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang para tamu yang saya hormati, kehadiran saya di sini bermaksud untuk memberikan suasana di masa pandemi COVID-19. Pertama, saya akan melakukan sedikit recap. Pertama kalinya COVID-19 dilakukan masuk ke Indonesia itu pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien pertama melakukan kontak dekat dengan warga Jepang yang ternyata positif COVID-19. Dan setelah itu karena COVID banyak hal yang sudah terpengaruh seperti pedagang tidak sempat berdagang, perekonomian Indonesia menurun, ekonomi masyarakat juga menurun, dan murid-murid tidak dapat pergi ke sekolah. COVID sudah banyak mempengaruhi hal bukan cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia pun telah dipengaruhi. Tetapi di Indonesia dan seluruh dunia pun sudah mengikuti menerapkan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak 1 meter atau disebut 3M agar masyarakat tidak tertular COVID-19. Tetapi menerapkan protokol kesehatan bukan berarti COVID-19 akan hilang. Cara kita agar bisa menangani COVID-19 itu mendapatkan sertifikat vaksin COVID-19 itu. Kita bukan hanya vaksin dan itu dan lain. Kita juga bisa melakukan olahraga secara rutin, makan makanan bergizi dan pergi keluar rumah bila perlu. Vaksin saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok untuk bepergian keluar rumah ke tempat wisata, pusat perbelanjaan, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya. Jenis vaksin yang sudah ada di Indonesia saat ini adalah seperti AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Moderna, dan lain-lain. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang disampaikan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa menerapkan 3M. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Rosim SPD MSI, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta tak lupa pula teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta perlindungannya, kita semua diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Terlebih di masa pandemi ini yang mengharuskan kita untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan agar tetap terlindungi dari virus yang masih ada. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato mengenai pendidikan di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 saat ini masih melanda di Indonesia dan sejumlah negara. Hal ini masih menjadi bencana besar bagi seluruh negara di dunia, khususnya Indonesia. Tentunya, hal tersebut berdampak bagi seluruh masyarakat. Dampak-dampak yang terjadi menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi COVID-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dari melakukan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah, melaksanakan PPKM, penyaluran bansos, dan menghimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan
menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka. Langkah tersebut diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang masih beredar sampai tahun ini. Untuk kaum muda di Indonesia, kita semua memiliki perasaan yang sama tentang bagaimana dampak dari pandemi ini yang memaksa kita untuk belajar di rumah. Khususnya anak muda di Indonesia, sejak 2 tahun yang lalu kita sudah menempuh sekolah dari rumah atau yang biasa kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi setiap pelajar di Indonesia. Apakah itu efektif? Tidak selalu. Membahas tentang pendidikan, saya jadi teringat dengan perkataan Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Namun, bagaimana generasi muda di Indonesia bisa memiliki senjata yang ampuh bila sistem pendidikan di Indonesia saat ini kurang efektif? Banyak siswa yang merasa tidak puas dengan pembelajaran daring. Banyak hal yang tidak mereka pahami saat mengikuti pembelajaran daring, dan dampaknya banyak orang yang menjadi malas dan menunda-nunda. Bahkan ada yang sampai kehilangan minat untuk mengikuti pembelajaran secara daring lagi. Hal ini menyebabkan hilangnya kesempatan para remaja untuk mengembangkan diri selama pandemi. Pasang surutnya semangat para siswa seharusnya tidak menjadi penghalang proses pembelajaran untuk semua kasus. Semua para siswa tetap wajib mendapatkan pendidikan baik dari rumah maupun di sekolah. Di masa pandemi seperti ini, para siswa harus bisa mengasah dan menanamkan semangat belajar mereka sendiri dalam ranah pendidikan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh siswa sebagai solusi untuk dapat mengasah dan menanamkan semangat belajar di masa pandemi seperti ini, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang di era globalisasi ini sebagai media untuk mencari informasi ataupun materi agar membuat pembelajaran dari rumah dapat lebih efektif. Sebagai pelajar yang pintar, kita harus bisa memanfaatkan era globalisasi yang ada sebagai metode pembelajaran alternatif kita di masa pandemi seperti ini. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Perkembangan iptek yang berkembang termasuk alasan mengapa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja. Pastinya agar pembelajaran yang efektif dapat terwujud, semua pihak mulai dari siswa, guru, dan orang tua murid harus saling bergotong royong dalam mengerjakannya. Hadirin sekalian, pergi berburu ke dalam hutan, bertemu rusa gelang kaki. Hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya pun sudah lelah berdiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian pidato terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Romangun 12 Kaji, Bapak Rosim SPDM SI. Yang saya hormati Wakil Kepala SDN Romangun 12 Kaji, Bu Kurniawati. Yang saya hormati Bapak Guru Bahasa Indonesia, Guru Johar Ribun SPD. Beserta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT, pada hari ini kita diberikan rahmat dan hidayah, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih baik, sehingga kesejahteraan juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Pada masa sekarang, pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak perubahan terjadi dari proses pembelajaran tatap muka atau PTM
tidak mau, kita pertama kalinya merasakan sekolah dari rumah. Berbagai fasilitas pembelajaran jarak jauh pun dimanfaatkan seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Keadaan pandemi ini harusnya tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar meskipun dengan keadaan yang berbeda. Karena semangat belajar harus tumbuh dari dalam diri kita masing-masing, sehingga dalam keadaan apapun belajar tetap bisa dilakukan meskipun sekolah menerapkan pembelajaran secara daring. Mengingat begitu pentingnya pendidikan di kehidupan manusia, mari siapkan diri untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang diinginkan. Satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari situasi pandemi COVID-19 ini adalah kita mulai sadar bahwa saat ini kita tengah berada dalam era digitalisasi yang berkembang sangat pesat. Dari kesadaran itu, maka kita harus mampu tumbuh beriringan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Pada akhirnya, kita juga akan melihat nilai positif dan peluang yang besar dari pandemi COVID-19, terutama untuk dunia pendidikan. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini dengan tetap semangat dalam belajar untuk memulai hidup kita. Tetap patuhi protokol kesehatan dalam setiap melakukan aktivitas. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Al-alimu shagirun wa in kana hadatan wa al-jalilu shagirun wa in kana syaitan. Orang-orang yang berilmu itu besar walaupun umurnya masih muda, sedangkan orang yang tidak berilmu itu kecil walaupun umurnya telah tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejahtera, yang terhormat Bapak Rosim selaku kepala sekolah, dan saya cintai Bapak Johar selaku guru bahasa Indonesia. Di 16 Maret 2020 di Provinsi Wuhan, China, keluar virus. Nama virus itu adalah COVID-19 atau Corona. COVID-19 menginfeksi seluruh dunia, membunuh banyak, dan membuat kehidupan berbeda. Kamu tidak boleh sekolah atau tempat kerja, kamu dan bertemu dengan teman. Tapi kamu harus melakukannya semua dengan cara digital. Mau ke sekolah atau kerja, lakukan dengan Zoom. Mau berbicara dengan teman, buat grup di WhatsApp. Mulai pandemik, ada yang suka kerja atau belajar di rumah, ada yang tidak. Tetapi lama-lama semuanya merasa bosan. Bosan karena di dalam semuanya sebelum pandemi saat bertemu dengan teman pasti akan melakukan sesuatu yang berbeda-beda. Mungkin bermain bola basket dalam satu hari, dan hari selanjutnya melihat siap sama dengan juga. Tapi di 2021 terbuat vaksin dan mencoba masukkan anak-anak ke sekolah. Tetapi akhirnya mulai 2022 semua harus ke sekolah lagi. Walaupun ada yang terinfeksi, ini adalah tahap terakhir sebelum semuanya kembali ke biasa dan akhir pandemik. Ini semua dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rosim SPD MSI selaku Bapak Kepala Sekolah SDN Romangun 12 lagi, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta teman-teman seangkatan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato bertemakan tentang kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang kita ketahui saat ini di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat virus yang sangat berbahaya, yaitu virus COVID-19. Virus ini sangat berdampak pada kehidupan. Banyak sekali dampak-dampak yang membuat kegiatan sehari-hari sangat sulit. Virus ini juga berdampak pada kegiatan pendidikan seperti pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan saat ini. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan, para pemangku kepentingan pendidikan yang telah merubah dan menginovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak Ibu Guru semua,
Meski pembelajaran yang dilakukan terbatas karena adanya pandemi COVID-19, memang tidak mudah bagi kita untuk melakukannya. Akan tetapi kesabaran kita sangat diperlukan untuk melakukan aktivitas yang terbatas ini. Seperti yang kita ketahui, masa pandemi dimulai pada tanggal 16 Maret 2020, yang dimana kita memulai pembelajaran jarak jauh atau yang kita bisa sebut PJJ. Pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan menggunakan gadget atau perangkat lainnya. Pembelajaran jarak jauh sebenarnya kurang efektif. Kenapa? Karena banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi saat pembelajaran jarak jauh, seperti teknikal pelajaran, terjadi kerusakan pada perangkat, tidak paham dengan materi yang diberi, dan terjadi banyak kecurangan saat mengerjakan soal. Saat ini angka kenaikan COVID sedang naik turun, sehingga kegiatan pembelajaran bisa dilakukan secara PJJ atau PTM. Sekarang ini sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka secara 50% karena angka COVID sedang menurun. Tetapi saat angka COVID meningkat, kegiatan pembelajaran jarak jauh akan dilaksanakan lagi agar mengurangi angka kenaikan COVID. Saat ini di Jakarta sedang mengalami PPKM level 2, jadi sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka secara 50%. Untuk menghilangkan virus COVID-19, kita perlu melakukan upaya untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Dengan hilangnya virus COVID-19, kita bisa beraktivitas dan sekolah seperti semula. Ada banyak cara untuk mencegah penularan COVID-19, seperti tetap memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, mengganti baju setelah berpakaian, dan lainnya. Semoga dengan melakukan upaya tersebut, virus COVID-19 dapat menurun dan hilang. Hadirin sekalian, putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini, jika rindu harap hubungi. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa permohonan maaf saya ucapkan apabila saya salah dalam bertutur kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta teman-teman atas perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Rampungan 12 Pagi, Bapak Rosim SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang berbahagia teman-teman kelas 6. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pandemi COVID-19 telah terjadi di seluruh dunia. Penularan COVID-19 sangat mudah terjadi, hanya melalui percikan cairan yang tidak terlihat dari mulut atau hidung. Virus corona bisa berpindah dari satu orang ke orang lainnya, yaitu salah satunya bisa dari orang tua ke anak. Penularan virus COVID-19 di dalam keluarga harus diwaspadai karena terdapat kelompok rentan di dalamnya, yaitu ibu, anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia. Untuk mengurangi angka penyebaran dan penularan COVID-19, kita harus melakukan protokol kesehatan 5M, yaitu 1. Mencuci tangan, 2. Menggunakan masker, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Mengurangi mobilitas. Mari kita bersama-sama untuk mematuhi rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 5M tersebut dengan mengajak keluarga, saudara, dan teman-teman kita. Butiran air namanya embun, bergelantungan di daunan. Kalau mandi harus pakai sabun, bersihkan muka dan usir kuku. Demikianlah sambutan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada pidato saya ini. Terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rosim SPDN MSI. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru kelas 1 sampai kelas 6. Yang saya banggakan teman-teman kelas 6. Adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat
hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu juga para sahabat serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana menjaga kesehatan diri dan keluarga di masa pandemi COVID-19. Pandemi yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ini pastinya telah membuat kita menempuh gaya hidup baru. Setelah menerapkan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Serta selain itu, selalu menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, rutin olahraga, dan mengonsumsi vitamin. Menerapkan 5M yang pertama adalah memakai masker. Penggunaan masker yang tepat akan dapat mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Masker yang dianjurkan adalah menggunakan masker KF94 atau KN95 atau masker lengkap. Penggunaan 2 masker disarankan minimal 6 jam. Agar terhindar dari penularan COVID-19, masker harus menutupi hidung dan mulut. Pastikan tangan bersih waktu memakai masker. Jangan menyentuh masker yang digunakan dan hindari menyentuh bagian depan masker. Langkah mencegah yang kedua adalah sering mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir selama 20 detik. Mencuci tangan secara rutin dilakukan pada kondisi sebelum menyentuh makanan, setelah makan keluar, setelah hidung saat batuk atau bersin. Setelah beraktivitas di ruangan, jika tidak ada air yang mengalir, kita dapat menggunakan pembersihan tangan menggunakan mengandung alkohol dengan kadar sebesar 70%. Protokol kesehatan 5M selanjutnya adalah menjaga jarak setidaknya sejauh 1 meter saat menggunakan aktivitas di luar ruangan. Sebagai yang dilakukan di SDN Romangun 12, yaitu membatasi duduk antar murid di kelas dan mengatur berapa jumlah orang maksimal orang yang dapat berada di kelas. Selanjutnya adalah menjauhi kerumunan dengan cara mengatur orang dalam ruangan dan mengatur jadwal untuk masuk sekolah murid dan mengatur jalur masuk dan keluar di beda tempat. Kemenkes juga menyarankan masyarakat untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Dan yang terakhir adalah protokol 5M adalah membatasi mobilitas dengan kata lain apabila tidak ada keperluan yang mendesak terpaksa berada di rumah. Karena meskipun kita sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu saat kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama karena penyebaran yang sangat cepat. Kutip dari data Kemenkes pada tanggal 8 Maret 2022, kasus aktif COVID-19 adalah sebesar 122.892 orang. Hal ini karena tingkat penyebaran kasus Omicron lebih cepat dibandingkan kasus sebelumnya yaitu Delta. Namun, pada kasus Omicron, gejala yang dimiliki cenderung lebih ringan dibandingkan kasus sebelumnya, seperti sakit kepala, tenggorokan gatal, flu, batuk, pilek, dan demam. Meskipun cenderung dianggap ringan, namun masih terdapat jumlah kematian yang diakibatkan oleh kasus Omicron ini. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk melakukan 5M dan vaksinasi sangat penting, baik vaksinasi pertama, kedua, dan booster bagi yang telah memiliki undangan. Karena dengan melakukan vaksinasi, insya Allah kita akan memiliki bantuan yang lebih kuat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah tinggal di rumah karena ada dengan
berada di rumah, kita akan selalu di rumah kita semua selalu memutuskan menata rantai penyebaran COVID-19 dan Alkit telah mengamalkan banyak keluarga dari virus ini. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali dari situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu teman, bertemu dengan sahabat dan tetangga dalam situasi normal. Tapi untuk saat ini marilah tetap berada di rumah saja. Hingga hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rasim SPD MSI selaku Kepala Sekolah SDN Rawamangun 12 pagi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman seangkatan kelas 6 yang saya sayangi dan banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato mengenai pembelajaran di masa COVID-19. Seperti yang kita ketahui, sekarang beberapa negara di dunia sedang dilanda oleh pandemi virus COVID-19, tak terkecuali juga negara Indonesia. Virus COVID-19 pertama kali menyebar di Wuhan, China. Virus lalu dengan cepat menyebar dan mulai masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020. Virus COVID-19 atau disebut corona menimbulkan beberapa gejala seperti flu, demam, batuk, pilek, dan bahkan gejala paling parah yaitu kematian. Maka dari itu, masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk menjaga jarak serta selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Adanya wabah virus COVID-19 ini berdampak pada aktivitas sehari-hari. Beberapa aktivitas sosial akhirnya mau tidak mau harus dibatasi atau bahkan diberhentikan untuk sementara waktu. Beberapa contoh aktivitas sosial seperti aktivitas perekonomian dan pendidikan. Aktivitas-aktivitas tersebut diberhentikan karena banyaknya kemungkinan kontak fisik dan dapat menyebabkan kerumunan yang menjadi kluster COVID-19. Di masa pandemi ini, kita tidak boleh berjabat tangan, keluar rumah jika tidak ada kepentingan, berkumpul dengan teman-teman, bahkan sekolah juga masih belum diperbolehkan. Pemerintah akhirnya mulai mencari inovasi untuk proses belajar mengajar, yaitu dengan belajar sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang dimana kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan aplikasi lainnya. Meskipun begitu, belajar dengan sistem PJJ masih mempunyai banyak kekurangan. Contoh kekurangannya itu tidak semua siswa mempunyai perangkat pembelajaran yang memadai dan koneksi jaringan yang tidak selalu stabil yang membuat terkadang siswa terhambat saat sedang melakukan pembelajaran. PJJ juga ternyata dianggap tidak efektif. Kenapa? Pertama, banyaknya anak yang tidak mengerti dengan materi pembelajaran karena fokusnya teralihkan oleh gadget. Alasan kedua, belajar daring dianggap membosankan dan itu semakin membuat siswa malas belajar dan semakin menurunkan minat siswa untuk belajar. Dengan keadaan seperti itu, pastinya kita tidak ingin kondisi yang seperti ini berlangsung lebih lama lagi. Ada beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19,
yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan menjalankan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan saluran air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Kita sekarang juga harus membiasakan hidup sehat, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan meminum vitamin untuk menjaga dan membangkitkan sistem kekebalan tubuh yang dapat melawan virus ini. Dengan adanya kerjasama masyarakat, diharapkan pandemi ini cepat berlalu. Hadirin sekalian, dari telunjuk untuk menunjuk, cincin kawin di jari manis. Saya lihat teman-teman mengantuk, tenang, pidatonya sudah habis. Yang dapat saya sampaikan, bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia yang biasa, yang tidak luput dari manusia, dari salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Rawamangun 12 Pagi, Bapak Rosim SPD MSI, yang saya hormati tim penguji, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabat serta kita umat di akhir zaman. Hadirin para tim penguji dan teman-teman, keberadaan saya di sini menyampaikan pidato kehidupan di tengah pandemi. Seperti yang kita ketahui, COVID pertama kali ditemukan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Cina, dan sudah menyebar ke seluruh dunia pada bulan Juli 2021. COVID pertama kali ditemukan di Indonesia di bulan Maret 2020 di kota Jabodetabek. Dan COVID pun bermutasi terus-menerus, dan varian pertama adalah Alpha. Alpha adalah varian COVID pertama yang ditemukan di negara Inggris dan menyebar ke seluruh dunia. Varian Alpha pertama kali ditemukan di Indonesia bulan Mei 2020. Dan saat varian Alpha, masker dan sanitizer sangat langka. Dan varian kedua pun muncul adalah Beta. Varian Beta pertama kali ditemukan di negara Afrika Selatan. Nama lain dari Beta adalah B.1351. Varian Beta dapat meningkatkan risiko infeksi lebih tinggi daripada varian aslinya. Beta pertama kali ditemukan di Indonesia tanggal 25 Januari 2021 di DKI Jakarta. Varian terganas pun muncul, namanya Delta. Varian Delta pertama kali ditemukan di negara India. Nama lain varian Delta adalah B.1617.2. Varian Delta ini adalah varian terganas dibandingkan varian yang lain yang pernah ada. Varian Delta pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2021 di DKI Jakarta. Varian terbaru atau paling terkini adalah varian Omicron. Varian Omicron pertama kali ditemukan di negara Afrika Selatan. Varian Omicron itu penularannya sangat cepat, tapi varian Omicron gejalanya lebih ringan daripada Delta. Omicron pertama kali ditemukan tanggal 27 November 2021. Kasus pertama Omicron di Indonesia dibawa dari seorang WNI yang baru tiba di Nigeria. Para hadirin, oleh karena itu, marilah kita menjaga kesehatan agar tidak tertular COVID dengan menggunakan masker dan cuci tangan dan menjaga jarak. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan ada kata yang salah, saya mohon maaf. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Rawamangun 12 Pagi, Bapak Rosim, dan Bapak Johar, selaku Guru Bahasa Indonesia, dan Ibu Kurniawati, selaku tim penguji, dan teman-teman yang saya sayangi. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat pada hari ini, di tengah-tengah gelombang COVID-19 yang sudah mulai terkendali. 2 tahun sudah kita merasakan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Perubahan yang tidak pernah kita bayangkan. Duka karena COVID-19 pasti dirasakan oleh setiap keluarga. Hal ini sungguh berat. Entah siapa yang berpulang menghadap Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik pemilik raga ini. Tetesan air mata setiap hari berjatuhan. Suara sirin ambulan seakan tak pernah berhenti terdengar dari telinga ini. Para tenaga kesehatan yang mengabdikan dirinya demi rasa kemanusiaan, meninggalkan
anak-anak, pasangan, keluarganya, bahkan menaruh jiwa raganya. 1 tahun pertama COVID-19 dengan virus yang sangat mematikan, sehingga para nakes pun bekerja dengan kondisi yang sangat tidak nyaman. Bahkan untuk buang air kecil pun sangat sulit. Video-video yang beredar ketika mereka bertugas sangat menyakitkan kita. Hidup 2 tahun ini menjauhkan kita dari rasa persaudaraan. Sangatlah sedih ketika kita tak dapat berkumpul dengan keluarga besar. Bahkan dengan orang tua pun tak bisa berjumpa. Ketika hari raya tiba misalnya. Bahkan bukan dengan hari raya yang momen hari raya. Tapi ketika sanak saudara meninggal dunia karena COVID-19 atau bukan, kita sama sekali tidak bisa melihat wajahnya untuk terakhir kalinya dan tidak bisa mengantarkan untuk peristirahatan terakhirnya. Sangatlah berat untuk melakukan hal baru yang tidak biasa kita lakukan. Yang bisa dilakukan hanyalah saling menguatkan melalui doa dari rumah. Jaringan komunikasi saja seperti WhatsApp atau hanya sekedar mengirimkan makanan. Dampak pandemi sangat berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan, terutama bidang ekonomi. Para pelaku usaha mengalami kerugian karena daya beli masyarakat lemah. Bahkan orang tua kita pun terkena imbasnya, dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja. Sebagai anak pasti kita pun merasakannya, walau mereka tidak pernah berbicara langsung kepada kita di rumah. Hal pertama kali yang kita saksikan adalah ketika susahnya kebutuhan sehari-hari karena adanya penimbunan dari sebagian masyarakat akan keresahan menghadapi situasi untuk berdiam di rumah, atau para pelaku penimbun yang mengakibatkan beberapa barang kebutuhan melambung tinggi harganya, seperti masker yang harganya bisa puluhan kali lipat, yang biasanya harganya hanya Rp20.000 menjadi Rp480.000. 4, hand sanitizer pun dengan harga yang sangat tidak wajar. 6 bulan pertama lockdown, masyarakat masih mampu bertahan dengan semua kondisi yang sulit. Kemudian di bulan ke-7, sebagian masyarakat sudah merasa sangat berat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sebagian perusahaan tempat mereka bekerja terkena dampak dari perekonomian global. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain yang sudah tidak bisa melakukan ekspor dan impor barang-barang kebutuhan. Banyak diskon yang diberikan oleh penjual dengan sangat besar, namun tidak berpengaruh terhadap penjual mereka. Bahkan mereka harus memasarkan produknya di pinggir jalan atau bahkan menjualnya dari rumah ke rumah. Merubah cara berdagangnya, inovasi produknya dengan melakukan efisiensi keuangan, mengingat kondisi keuangan yang terbatas dan masih harus membiayai gaji para karyawan. Walau pemangkasan gaji telah dilakukan, perusahaan dan karyawan menerimanya dengan keikhlasan dan kesadaran mereka bahwa kondisi ini memang harus tetap dijalankan dan dilaluinya. Perekonomian sejenak berjalan lambat. Hal ini terlihat nyata di hadapan kita. Jalan-jalan di ibu kota sepi tanpa kemacetan. Banyak outlet tutup, pusat perbelanjaan tutup, taman hiburan tutup, tempat keramaian tutup, hotel-hotel tutup. Pembatasan waktu operasional pun ternyata berpengaruh terhadap jalannya perekonomian di masa pandemi. Kebijakan pemerintah untuk meringankan beban hidup rakyatnya pun dilakukan. Salah satunya adalah pemberian bantuan sebesar Rp300.000 untuk setiap keluarga. Penetapan penurunan harga antigen dan PCR, pengurangan waktu karantina, penurunan pajak, kemudahan prosedur peningkatan ekonomi, pemberian modal kerja bagi pelaku UMKM. Hal ini diharapkan untuk mulai membangkitkan perekonomian, menumbuhkan kembali ekonomi secara perlahan-lahan dalam keterbatasannya. Kita semua bersiap untuk kebangkitan perekonomian Indonesia di era pandemi menuju endemi. Jadi marilah kita bersama-sama berpegangan tangan, bahu-membahu memutus mata rantai COVID-19 dan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk hidup sehat, menggunakan masker, mencuci tangan, melaksanakan vaksinasi tanpa keraguan dan paksaan sekalipun. Karena pemerintah yang hebat menginginkan bangsanya pulih dari kondisi ini. Salam sehat, salam semangat menuju new normal, salam menuju kebangkitan perekonomian Indonesia. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.